Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar ya tentang yang namanya sistem komputer. Ya, dari pertemuan sebelumnya, ya, bab selanjutnya adalah sistem komputer. Ya, dengan materi elemen konten materinya adalah ada komputer dan komponen penyusunnya, yaitu ada input, output, dan proses. Ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, ya, menurut agama dan percaya masing-masing. Salah satu coba dipimpin untuk berdoa. Siap. Oke, setelah itu kita absen dulu ya. Ahmad Rivaldo, Aditya Agusti, nggak masuk ya? Sakit. Oke. Ananda Putra, hadir. Daniel Pedrosa, hadir. Dimas, Virus, Farma Salma, Sandi, Tania, Jubarul, Agnes. Oke, ada beberapa yang nggak hadir. Kalau tidak hadir, tolong sertakan surat izinnya. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk materi sistem komputer. Ya, nah kita ya sekarang di kelas 10 kita masuk di kurikulum merdeka ya. Yang namanya kurikulum merdeka ada profil pelajar Pancasila ya. Jadi dari nanti yang akan kita pelajari itu harus memuat beberapa aspek dari profil pelajar Pancasila ya. Oke, ada 6 aspek di situ. Nah, selanjutnya nih tujuan dan manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi komponen penyusun komputer. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya saya beri pertanyaan dulu sebelum kita mulai ke materi inti kita ya. Ini ada gambar seperti ini. Ini gambar apa? Ada yang bisa jawab? Ya Pak, Apa? itu komputer all-in-one. Oke, komputer all-in-one ya. Ada yang pernah lihat sebelumnya komputer all-in-one? Ada yang pernah lihat sebelumnya? Pernah lihat ya? Pernah menggunakan? Pernah menggunakan? Kalau komputer all-in-one ada CPU-nya nggak? Ada proses untuk komputer itu, ya. Nah, bagian ini biasanya berupa kotak yang bagian depannya dan bagian belakang perlu kita kenali dengan baik. Bagian depan kotak CPU digunakan untuk menempatkan tombol power, tombol reset, dan tempat membaca CD atau DVD. Tadi kan sudah saya infokan kalau ada komputer all-in-one, ada komputer biasa yang kalian gunakan, ya kan, ada CPU-nya, ada laptop juga, ya kan. Nah, sekarang laptop kan biasanya ada dua, nggak cuma dua, ada macam-macam lah, ya kan. Ada laptop MacBook, nih kalau punya saya ini laptop MacBook. Kalau yang lain namanya laptop Windows. Ya. Nah, dari kasus ini ya
Martin, kita sebut saja Martin. Ya. Martin udah lama dan berpengalaman menggunakan perangkat laptop. Ya. Suatu hari dia diminta rekannya di bagian desain grafis, ya, desain grafis untuk membantu mengatasi masalah pada komputer. Nah, rekannya menyebutkan bahwa dia tidak dapat membuka aplikasi desain grafis. Masalahnya, komputer yang Martin hadapi ini jenisnya MacBook. Dengan berat hati dia menyampaikan bahwa dia tidak terbiasa menggunakan MacBook. Nah, dari kasus di atas, coba diskusikan kenapa Martin ngerasa kesulitan menggunakan komputer, menggunakan laptop jenisnya MacBook. Coba diskusikan dulu sama teman kelompoknya. Nanti kita bikin kelompok, satu kelompok 2 orang. Nanti ini yang duduk kita kan menggunakan komputer satu PC 2 orang ya. Nanti ini langsung jadi kelompok aja, gitu ya. Nah sekarang juga kalian diskusikan sama kelompoknya. Nanti kalau udah, kenapa si Martin ini ngerasa kesulitan? Nanti kalian jelaskan, oke? Silahkan didiskusikan dulu. Boleh nyari di internet, boleh nyari. Kenapa berbeda dari laptop MacBook dan laptop Windows? Kenapa beda? Boleh nyari di internet. Itu namanya kan literasi, kalian mencari informasi, ya kan? Silahkan. Kenapa Martin merasa kesulitan? Siapa yang mau menjawab? Ini. Ya, tidak ada. Kenapa? Ya, yang pertama karena Martin terbiasa menggunakan laptop Windows dan bukan MacBook. Nah, yang kedua, aplikasi yang ada pada MacBook sedikit berbeda dari segi fitur-fiturnya dan cara menggunakannya. Aplikasi desain grafis pada MacBook juga berbeda. Yang ketiga, tombol dan gerakan pada MacBook pun berbeda dengan yang ada pada laptop Windows. Terus yang terakhir, pengoperasiannya juga berbeda, Pak. Pengoperasiannya juga berbeda. Oke, duduk. Oke, terima kasih Imam ya. Iya, Pak. Yang pertama apa tadi Imam? Karena Martin terbiasa menggunakan laptop Windows dan bukan MacBook. Karena terbiasa menggunakan laptop Windows dan bukan MacBook. Karena ya di kasusnya ini Martin kan sudah terbiasa menggunakan laptop, ya kan? Tapi yang dihadapi Martin adalah laptop yang berjenis MacBook. Dan ternyata yang biasa digunakan Martin adalah Windows. Jadi udah berbeda ya. Lalu apalagi setelah itu Imam? Yang kedua, aplikasi yang ada pada MacBook sedikit berbeda dari segi fiturnya dan cara menggunakan aplikasi. Lanjutkan pembahasannya. Ada beberapa macam nama-nama komponen-komponen dari komputer, ya. Nah, ini adalah port dan colokan yang terletak pada bagian belakang dari CPU, ya. Terdiri dari satu namanya power supply. Kalau kalian pernah lihat, kalau kalian pernah bongkar komputer, gambarnya kayak gini. Ini namanya power supply. Ya, kalau nggak ada ini, komputer nggak bakal nyala. Namanya juga power, ya kan?
Nah, keterangannya digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke dalam CPU. Secara fisik, power supply port personal system 2. Kenapa 2? Karena ada 2 dapat menghubungkan berbagai peralatan komputer. Ya. Port USB yang dapat dihubungkan komputer melalui port USB antara lain adalah mouse, keyboard, printer, flash disk, handphone, LED, scanner, dan modem. Banyak sekarang yang menggunakan port USB, ya, karena port USB adalah port yang Oke. Selanjutnya, kalau tadi namanya ada ini generasi dari tahun ke tahun perbedaannya, ya. Dulu komputer seperti ini bentuknya, nggak ada sistem operasi, non sistem operasional. Tahun segituan lah pokoknya. Lalu berkembang lagi yang namanya komputer, ya kan? Setiap detik aja berkembang. Ya kan? Saya jelaskan panjang lebar tadi materinya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup jelas? Cukup. Nah, sekarang kalian akan saya berikan lembar kerja, ya. Nanti berkelompok karena kita pakai satu komputer, satu PC, 2 orang, ya. Setelah itu kalian rangkum hasil identifikasi yang kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kalian lalu buat presentasi dari hasil diskusi kelompoknya melalui aplikasi PowerPoint tentunya, ya. Nanti setelah itu presentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke? Sekarang saya beri lembar kerjanya. Intensifkan gitu loh. Tidak sih ya gue. Oke, udah selesai semuanya? Ya. Semuanya udah selesai? Udah, Udah selesai ya? Ya, Saya mau ada satu kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusinya. Yuk, silahkan siapa yang mau maju? Ya, Pak. Ya. Kami ingin menjelaskan tentang identifikasi komputer. Yang pertama ada komputer MacBook. Komputer MacBook menggunakan sistem operasi macOS yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Desain lebih menarik dan ramping. Port yang ada pada laptop MacBook diantaranya yang pertama ada port audio, yang kedua ada konektor daya atau MagSafe, yang ketiga ada slot memori atau yang ketiga ada booter sampler, biasanya menggunakan prosesor, RAM dan memori atau HDD atau SSD yang lebih besar dibandingkan komputer klien. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan duduk dulu. Oke, beri applause dulu dong. Oke, ini tadi adalah presentasi dari hasil diskusi kelompok dari Galang dan Raya, ya. Jadi mereka sudah memberikan hasil diskusinya, yaitu perbedaan dari komputer MacBook, laptop dan juga komputer server. Dari hasil presentasinya, ada yang mau ditanyakan?
Dari kalian ada yang mau bertanya? Oke semuanya. Setelah kalian mengerjakan diskusi tentang identifikasi komputer tadi, ya, cari perbedaan-perbedaan dari lembar kerja yang saya berikan, ya. Nah sekarang tiba di penghujung pembelajaran kita, ya. Setelah kalian mempelajari dari awal hingga akhir ini tadi, ya, dapat kita rangkum beberapa yang poin-poin penting dari pembelajaran kita hari ini, ya. Ada apa aja ini? Bagian penting dari sebuah komputer adalah CPU, ya. Terus port yang terdiri atau yang terdapat pada bagian belakang CPU adalah hari ini tentang sistem komputer, ya. Boleh untuk dipimpin berdoa dulu sebelum kita meninggalkan ruang lab. Oke? Silakan. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan di